Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional resmi melabuhkan dukungan politiknya pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Deklarasi bersama digelar oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di Museum Proklamasi. Apakah dukungan Golkar dan PAN ini berkat restu Jokowi? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Bang Nurdin dan juga Mas Adi. Selamat sore. Oke, salam sehat ya. Saya ingin ke Bang Nurdin dulu. Bang Nurdin, Golkar telah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Apa sebetulnya pertimbangan Golkar melabuhkan pilihan politik kepada Pak Prabowo? Jadi alhamdulillah saya kira ini adalah pilihan yang sudah sangat tepat bagi Partai Golkar. Dan tentu ini bukan sebuah keputusan yang tiba-tiba. Ini memerlukan kajian yang mendalam setelah Pak Erlangga tidak bisa mendapatkan koalisi untuk menjadi capres, dan satu-satunya peluang kemarin itu adalah melobi PAN untuk bisa bersama-sama membentuk poros keempat. Tapi ternyata juga PAN punya pilihan sendiri, sehingga setelah Pak Erlangga tidak berhasil membangun koalisi untuk menjadikan dia sebagai capres sesuai dengan keputusan Rapimnas, maka tentu diturunkan daripada putusan tersebut, yaitu menjadi cawapres. Dan untuk menjadi cawapres ini hanya ada dua pilihan, yaitu ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo. Nah, setelah mempertimbangkan dan setelah berkonsultasi dengan internal partai, Pak Erlangga dengan para senior partai, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, Pak Yusuf Kalla, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik, dan setelah didiskusikan secara internal, informal sifatnya, kan nanti akan dibawa ke forum Rapimnas, maka memang pilihan tepat adalah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ini dengan pertimbangan antara lain adalah elektoral partai. Kita melihat bahwa dengan Gerindra bergabung dengan PAN, PKB, insya Allah elektoral akan berpengaruh elektoral Partai Golkar untuk memenangkan pileg akan datang. Kan itu juga sebagian daripada pertimbangan Partai Golkar, sehingga kita menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo. Dan itu juga dari awal Partai Golkar memang menginisiasi adanya koalisi besar ya, setelah KIB terbentuk, dan KIB sekarang sudah tinggal kenangan ya, karena sudah berpisah, P3 ke Pak Ganjar dan PAN dengan Golkar ke Pak Prabowo. Tapi dari awal memang Pak Erlangga menginisiasi adanya koalisi besar. Nah, sekarang koalisi besar ini dibuktikan ya dengan 4 partai ini tuh 46%, itulah terbesar dalam 3 poros yang akan mungkin terbentuk nanti. Ya, tanpa P3 ya. Koalisi besar tanpa P3. Ya, tanpa P3 karena P3 sudah ke PDIP. Bang Nurdin, kalau memang ini pertimbangan panjang, tapi apakah di internal Golkar dipastikan sudah satu suara mendukung Prabowo, bukan hanya keputusan elit partai? Ini sesuai dengan keputusan konstitusi, karena dalam Munas Partai Golkar 2019 itu memberi mandat kepada Pak Erlangga untuk menentukan daripada capres dan cawapres dan koalisinya. Nah, tapi memang dalam Rapimnas Golkar memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden. Nah, tatkala Pak Erlangga tidak bisa menjadi calon presiden karena tidak memenuhi persyaratan 20% atau tidak ada koalisi untuk mencapai daripada ketentuan tersebut, maka tentu Pak Erlangga mencari figur di luar dirinya. Nah, sekarang beliau telah menetapkan. Tapi dalam menetapkan itu bukan Pak Erlangga sendiri punya kemauan, itu juga dilakukan diskusi internal, termasuk waktu pertemuan 38 DPD 1 di Bali tanggal 30 Juli yang lalu. Dalam diskusi tersebut juga terwacanakan itu aspirasi dari DPD 1 yang mengusulkan kepada Pak Erlangga tentang nama Pak Prabowo, sekalipun juga ada yang mengusulkan Pak Ganjar. Tetapi aspirasi itu kemudian dibawa oleh Pak Erlangga dalam diskusi internal di Partai Golkar dengan konsultasi dengan para senior partai yang saya sampaikan tadi, sehingga memang telah diputuskan untuk bergabung dengan Gerindra dan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi ini bukan karena ada arahan dari mana-mana. Persoalan misalnya ada diskusi, ada konsultasi, ada sharing informasi dengan Pak Jokowi, itu adalah bagian daripada seninya berpolitik. Tapi sama sekali tidak ada izin, bukan izin. Kalau sepengetahuan mungkin ya, sepengetahuan Pak Jokowi mungkin. Tapi kalau jadi sudah dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi begitu ya, Bang Nurdin? Tidak ada. Ya. Komunikasinya ada, sudah didiskusikan dengan Pak Presiden juga begitu ya maksudnya? Ya, jadi diskusi tidak dalam rangka minta persetujuan, tidak dalam rangka minta izin ya, tapi itu dalam rangka sebagai koalisi dan pemerintah yang sangat sulit dengan
Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, saya kira suatu hal yang sangat normal ketika Pak Erlangga misalnya saling memberi informasi tentang Oke. sikap Partai Golkar. Itu hal yang sangat wajar di era multipartai. Nah, tapi dalam konteks untuk minta izin presiden itu sama sekali tidak, karena Partai Golkar adalah partai yang punya kemandirian tinggi dan ada aturan-aturan di dalam prosesi mengambil keputusan. Nanti ini akan dibawa ke Rapimnas. Jadi penetapan pemilihan oleh Pak Erlangga itu harus dibawa ke Rapimnas nanti untuk untuk menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu adalah konstitusi Partai Golkar. Oke, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi dikatakan Bang Nurdin bahwa ya biasa saja, normal saja mendiskusikan, mengkomunikasikan kepada Presiden Jokowi, bukan berarti diperintahkan atau minta restu begitu. Tapi kalau yang Anda tangkap, mengapa sih Golkar dan PAN ini tiba-tiba akhirnya melabuhkan pilihan politiknya kepada Prabowo Subianto? Apa yang Anda tangkap di sini? Ya, saya kira memang itu yang menjadi pertanyaan publik secara umum, karena dukungan politik Golkar ataupun PAN ini kan terkesan cukup mendadak. Misalnya di tengah bagaimana pendekatan Golkar dengan PDIP yang katanya sedang membentuk tim kecil, tapi per hari ini misalnya langsung mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini itu belum mampu terjawab secara tuntas ya. Yang kedua, misalnya kita tahu persis hasil Munas Golkar 2019 itu kan sudah menyebut bahwa Pak Erlangga lah yang harus menjadi capres definitif, yang harus diusung untuk menjadi kandidat capres ya. Tidak ada prakondisi sebenarnya yang kemudian secara aklamasi ataupun keputusan resmi dari Golkar yang kemudian memutuskan kemana arah dukungan politiknya. Misalnya di Bali itu kan informal katanya informasinya. Hanya usulan-usulan yang mayoritas dari teman-teman DPD tingkat 1 untuk ke Prabowo Subianto dan sebagian yang lainnya ke Ganjar. Tapi kan itu tidak diputuskan secara resmi. Inilah yang kemudian membuat tanda tanya besar yang kemudian seakan-akan memang ini diputuskan secara mendesak ataupun secara mendadak. Padahal kalau mau jujur, Golkar itu cukup meyakinkan Partai Amanat Nasional, Pak Erlangga itu sudah bisa mendapatkan tiket pencapresan maju Pilpres 2024. Karena gabungan dua partai ini, Golkar dan PAN, sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Jadi sulit sebenarnya membaca dukungan politik yang serba mendadak ini dalam tanda kutip tanpa ada sesuatu yang besar di belakangnya. Nah, sesuatu yang besar inilah kemudian dikait-kaitkan dengan Jokowi. Karena kita tahu Mbak Vera bahwa dari dulu ketika masih ada KIB, partai ini kan dianggap sebagai satu skoci politik yang didesain dan direncanakan atas arahan dan seizin Pak Jokowi. Dan ini isu lama. Dulu KIB itu seakan-akan dipersiapkan untuk Ganjar Pranowo, andai Ganjar itu tidak mendapatkan tiket pencapresan dari PDIP. Tapi kan belakangan hubungan PDIP dan Pak Jokowi itu relatif agak rumit. Oleh karena itu wajar kalau kemudian arah politik Golkar, arah politik PAN ini dikaitkan dengan bagaimana selera politik Jokowi di 2024 yang memang belakangan ini kedekatannya dengan Prabowo Subianto itu tidak bisa dibantah. Termasuk pernyataan Pak Hasim selama sehari 2 hari ini, jelas Golkar dan PAN sudah atas seizin dan sudah atas arahan Pak Jokowi akan memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Itu Pak Hasim lah yang ngomong, bukan yang lainnya. Bahkan plesetan dari politisi PKS mengatakan, selamat ya Pak Jokowi, selamat Pak Prabowo. Itu kan seakan-akan bahwa bocoran Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto yang saya lihat juga terkesan mendesak, itu tidak dalam kondisi yang sebenarnya betul-betul matang dibicarakan secara kelembagaan, secara kepercayaan untuk memutuskan satu nama. Itu asumsi-asumsi publik. Kalau ditanya ke Golkar, kalau ditanya ke PAN, tentu pasti mereka membantah. Apalagi ditanya ke Presiden. Nah, ini menarik terkait dengan selera Pak Jokowi ini. Terlebih pada saat pidato deklarasi tadi, Pak Prabowo menyatakan bahwa kita adalah bagian dari tim Jokowi. Tapi dibahas nanti, usai jeda, tetap bersama kami di Metro hari ini. Didukung oleh bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju
cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu negara adil dan makmur dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi sudah kita simak pidato dari Prabowo Subianto dalam deklarasi yang digelar pada siang tadi, begitu, yang menyatakan bahwa kita sudah menyiapkan langkah-langkah dan kita tidak malu. Kita ini bagian dari tim pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, bahkan ditekankan sekali lagi kita bagian dari tim Jokowi. Dan saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, mengapa sebetulnya Prabowo harus menekankan kita bagian tim Jokowi, padahal kita tahu bahwa dalam deklarasi koalisi tidak ada Pak Jokowi di situ? Ya, memang sulit untuk menyembunyikan perasaan Pak Prabowo ya soal kedekatannya dengan Jokowi yang kemudian dikaitkan dengan endorsement dan dukungan politik maju Pilpres. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum, Mbak Vera, di mana Pak Jokowi itu memang sedang mengalami hubungan yang agak rumit dengan PDIP dan lebih dekat misalnya kepada Prabowo Subianto. Sudah begitu banyak fakta-fakta politik, sudah banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya arahan dukungan politik Jokowi itu mengarah kepada Prabowo Subianto ya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian di setiap event, termasuk event penting ketika menerima dukungan politik dari Golkar dan PAN, Pak Prabowo sama sekali misalnya tidak bisa menghindar kedekatannya dengan Pak Jokowi. Jadi penyebutan bahwa kami ini tidak perlu malu-malu sebagai bagian dari timnya Jokowi, tim pemerintahan Jokowi adalah sebagai bentuk penegasan bahwa segala orkestrasi politik yang ada pada hari ini sebagai bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto itu adalah tentu hasil komunikasi ya dengan Jokowi, terlepas dari apapun tafsir-tafsir yang lain. Tapi bagi saya, entah itu sikap politik Golkar, entah itu sikap politik PAN, termasuk PKB, saya kira pasti dikomunikasikan dengan Pak Jokowi. Mungkin bahasanya bukan perintah, mungkin bahasanya bukan restu, mungkin bahasanya itu adalah keinginan, tapi lebih pasnya adalah komunikasi politik. Tapi kan komunikasi politik Pak Jokowi itu tentu memiliki makna-makna yang harus tegak lurus dengan selera dan keinginan politik Jokowi. Apalagi misalnya Pak Zulhas itu tanpa ditanya oleh media seakan-akan di awal sudah disclaimer bahwa keputusan politik PAN bergabung dengan Prabowo itu bukan atas seizin ataupun atas perintahnya Pak Jokowi. Mas Adi, bagaimana dengan peran Jokowi ini dikait-kaitkan bahwa sedang menyiapkan dan membukakan jalan untuk sang anak yaitu Gibran Rakabuming yang kita tahu bahwa prasyarat untuk capres-cawapres usia itu akan diputuskan nanti begitu. Mungkinkah ini memang kendaraan politik yang sudah disiapkan sehingga ada peran Jokowi di situ? Nanti tinggal tunggu Mbak Vera, apakah judicial review soal ambang batas minimum usia pencapresan itu dikabulkan oleh MK atau tidak. Kalau tidak dikabulkan, ini akan wassalam isu yang terkait dengan Gibran. Ataupun ketika dikabulkan judicial review itu tapi Gibran misalnya menolak, saya kira tidak relevan bicara bahwa semua ini disiapkan oleh Gibran. Tapi overall bagi saya semua partai politik pendukungnya Jokowi adalah mereka yang pastinya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Jokowi, termasuk dengan poros-poros politik mereka akan melakukan satu kongsi politik nantinya di Pilpres. Tapi bagi saya ini kan semacam separuh perjalanan koalisi menuju 2024 ya. Kenapa saya sebut separuh perjalanan? Karena begini, kan model dukungan politik Golkar dan PAN ini seperti yang sudah dilakukan oleh PKB. Kenapa? Di mana PKB itu sejak tahun lalu sudah menyatakan deklarasi, ada fakta integritas, ada piagam bersama, dan yang paling penting PKB itu sudah mendapatkan gembok dan kunci emas soal cawapres bagi Prabowo Subianto. Tapi ingat PKB itu selalu mengultimatum, kalau Gus Muhaimin yang tidak dipilih sebagai pendampingnya Prabowo, bukan tidak mungkin PKB itu akan pindah ke lain hati. Hal yang sama akan terjadi pada Golkar, hal yang sama terjadi pada PAN. Kalau Erlangga Hartarto, kalau bukan Erick Thohir, perebutan posisi cawapres ya. Sangat mungkin mereka akan hengkang. Mungkin saja PKB akan keluar jika memang posisi cawapres tidak diberikan kepada Caimin. Bang Nurdin, tanggapannya, apakah mungkin jika memang posisi cawapres tidak diberikan juga kepada Erlangga, kemudian Golkar juga akan keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Apalagi ada dugaan bahwa kendaraan politik disiapkan untuk Gibran. Sebelum menjawab itu ya, saya meluruskan dulu pendapat saja, Bang Mas Nurdin. Adi bahwa putusan Munas 2019 itu bukan menetapkan Pak Erlangga. Menetapkan Pak Erlangga itu hanya pada Rapimnas. Munas itu memutuskan memberi mandat itu yang tertulis ya, dan itu yang diputuskan oleh Munas, memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk mencari dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden serta koalisi. Jadi bukan menetapkan Pak Erlangga. Nanti di Rapimnas 2021 baru
Golkar menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, ketika Pak Erlangga itu tidak berhasil membangun koalisi untuk mencukupkan daripada persyaratan, maka tentu tidak mungkin menjadi calon presiden. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kalau Pak Erlangga tidak menjadi cawapres, kemudian akan lengkan? Ini sudah pasti tidak. Dan ini sudah pilihan yang melalui kajian dan ini bukan mendadak. 2 bulan yang lalu kita sudah mendiskusikan secara internal ya, kalau Pak Erlangga gagal menjadi capres karena tidak bisa membangun koalisi yang cukup, maka kita kemana? Itu hanya ada 2 diskusi kita pada saat itu adalah ke Gerindra atau ke PDIP. Nah, itulah kemudian yang dinamis dan Pak Erlangga berkomunikasi politik baik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan PAN maupun dengan PDIP. Nah, memang juga dengan PDIP ada tim kecil yang dibentuk. Tim kecil ini bukan berarti bahwa kita sudah mendukung PDIP, itu bagian singkat saja, jadi Golkar tidak akan keluar kalau tidak dipilih sebagai cawapres ya Bang Nurdin? Golkar tidak akan keluar karena tapi sekalipun Golkar berusaha untuk meyakinkan Pak Prabowo bahwa Pak Erlangga adalah yang paling tepat untuk menjadi cawapresnya. Masih mengupayakan untuk meyakinkan. Baik Bang Nurdin, mohon maaf durasi kita sudah habis. Iya, intinya masih mengupayakan mendiskusikan Golkar kepada tidak akan keluar Pak dari Prabowo koalisi gitu ya. ini sudah tinggal mau diputuskan oleh Rapimnas. Oke, baik. Terima kasih Bang Nurdin dan juga Mas Adi. Kita tunggu bagaimana perkembangan dinamika politik ke depannya. Dan terima kasih sudah bersama kami di Metro hari ini.